Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Kamis tanggal 15 Mei 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG naik cukup tinggi, 2% lebih secara teknikal. Tadi pagi langsung open gap atas ya. Opennya di 6.900-an, 6.915, kemudian naik. Kalau secara teknikal sih cukup bagus karena berhasil break ya di atas 6950, walaupun ini ninggalin gap up yang hitungannya lumayan lebar sih untuk indeks IHSG ya. Untuk besok mungkin secara teknikal untuk IHSG pantau aja level 6950. Semoga aja untuk minggu ini masih bisa bertahan di atas 6950 ya. Jadi 6950 udah jadi support terdekatnya untuk indeks IHSG. Dan untuk resistennya, kalau misal untuk bulan ini bisa bertahan di atas 6950, mudah-mudahan asing terus masuk dan ngejar untuk IHSG resistnya di 7160-an. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya ya, hari ini tanggal 14 Mei, secara keseluruhan asingnya masuk dengan, ya ini hitungannya nilainya cukup gede ya, udah jarang sekali kita temui beberapa waktu terakhir ini asing masuk dengan jumlah yang besar ini. Di Bank BRI ini asingnya masuk cukup banyak untuk hari ini aja ya, dan harga sahamnya ditutup naik cukup tinggi, 6%-an lebih kalau nggak salah. Nanti kita akan cek, itu asingnya masuk sebanyak 120, 1000, apa ini? 1,2 triliun ya. 1,24 triliun. Jadi nilainya cukup gede untuk hari ini asing masuk, khususnya di saham-saham utama IHSG, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI asingnya netbuy, dan ketiga saham ini hari ini rebound cukup tinggi ya, khususnya Bank BRI ini 6%-an lebih, kemudian Bank Mandiri juga kalau nggak salah 5%-an lebih ya, untuk BBNI juga naik cukup tinggi, Bank BCA juga lumayan sih 3%-an ya, untuk kelas BBCA juga lumayan tinggi. Jadi untuk hari ini asingnya netbuy, akumulasi di IHSG cukup banyak, semoga aja ini awal yang bagus untuk IHSG mulai uptrend lagi ya. Dan yang paling banyak di distribusi asing ada Telkom. Hari ini aslinya keluar net sell 113,7 M ya. Di ASI juga keluar 90 M-an. PNLF keluar 91 M. Cuma secara keseluruhan hari ini aslinya net pay ya. Karena kemarin ya pas market libur itu ada beberapa sentimen positif ya, yang sebelumnya udah kita bahas di video sebelumnya ya. Untuk hari ini gimana untuk kondisi market global? Coba ini kita lihat dulu ya untuk kondisi untuk indeks Asia hari ini sebenarnya didominasi hijau ya, walaupun untuk Nikkei ini koreksi nggak terlalu dalam sih, 0,14%. Untuk Hang Seng naik 2% lebih, cukup tinggi. Kospi juga naik lumayan tinggi, 1,23%. IHSG pun juga naik 2%-an lebih ya. Dan kalau kita lihat hari ini untuk indeks Asia dominasi hijau, dan semoga aja untuk nanti malam untuk indeks US juga masih bagus ya. Kalau kita lihat hari ini kondisi market untuk Bitcoin masih cukup tinggi, walaupun hari ini koreksi 0,49% pas video ini kita buat, cuman harganya masih di level 100-an lebih. 103.598 ya, dan untuk resistnya masih sama seperti kemarin-kemarin di 109-110 ribuan ya. Mungkin ya mudah-mudahan bisa ATH dalam waktu dekat untuk Bitcoin, kita pantau aja. Kemudian selain Bitcoin, hari ini untuk emas masih koreksi lagi ya, walaupun masih di atas 3.000. Jadi walaupun koreksinya udah lumayan dalam, hitungannya masih cukup mahal untuk emas ya. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu berdampak ke profitnya Antam MTKA ya. Kemungkinan sih masih cukup gede untuk tahun ini kalau emas masih berada di atas 3.000-an US dollar per troy ounce. Pas video ini kita buat untuk emasnya ada di level 3.237 ya. Masih di atas 3.000-an, dan untuk hari ini aja minus 0,33% sampai video ini kita buat jam 15 ya, waktu Indonesia Barat. Coba kita cek untuk emas.
Ya untuk emas masih ini sih, masih cenderung ya di ada sini-sini aja ya. Ya kalau misal nanti malam turun untuk emas itu supportnya ada di 3.160 ya. Pantau aja level ini mungkin kalau mau entry buy mungkin buat teman-teman yang, trading di XAUUSD, kalau misal nanti malam emas turun, dan mendekati area support ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau mau entry buy ya, support kuatnya di sini. Itu untuk emas dan ini ada beberapa sentimen ya, retail sales, kemudian PPI, kemudian untuk tanggal 16 Mei-nya ada beberapa indikator ekonomi US yang kemungkinan akan berdampak sih untuk jangka dekat ya, yang mau scalping yang di emas pantau aja indikator-indikator ekonomi US dalam waktu dekat ini ya. Kalau untuk jangka panjangnya masih itu sih untuk emas masih dipengaruhi ya oleh kondisi geopolitik global seperti ya turunnya ini karena ada kesepakatan dagang ya kemarin antara Amerika sama Cina dan juga ada gencatan senjata, tapi ini udah mulai panas lagi sih. Jadi ketidakpastian global ini ya mungkin cocok ya untuk scalping di saham, kemungkinan volatilitasnya juga tinggi. Kalau kita lihat beberapa sentimen hari ini ada apa ya? JP Morgan pangkas resiko resesi AS jadi 50%. Jadi turun ya. Bagus untuk indeks saham, kemudian kita lihat lebih ke bawah, inflasi AS sampai capai 2,3% di April. Ini turun atau naik ini? Terakhir inflasi US itu ada di targetnya 2%, tapi ini inflasinya naik 2,3. Jadi sebenarnya kurang bagus ya. Harusnya kalau inflasi US bisa turun dari 2% itu ada indikasi buat The Fed buat mangkas suku bunga dalam waktu dekat. Ini malah naik ini. Ya kita tunggu aja nanti gimana sentimen selanjutnya ya. Kemudian kita lihat berita apa lagi hari ini. PPIA gandeng ini ya, proyek energi 8,27 triliun. Pantas harga sahamnya hari ini naik lumayan tinggi. Untuk saham TPA nanti coba kita akan cek ya. Ya kalau kita lihat secara keseluruhan yang kurang bagus ini aja sih ya untuk kondisi global, yaitu India sama Pakistan panas lagi ini ya. Kita lihat nanti perkembangannya gimana kalau sampai terjadi perang yang lebih parah sih, semoga aja nggak berdampak terlalu dalam ya ke indeks saham, cuman tetap kita ikuti karena ini kemungkinan akan ngaruh juga ke harga emas ya. Nanti kalau emasnya naik ya indikasinya saham ada potensi koreksi sih. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk kondisi global hari ini ya dan IHSG untuk besok kayaknya masih pantau level ini. Semoga aja untuk indeks IHSG masih bisa bertahan di atas 6950 ya. Kalau melihat hari ini asing masuk cukup banyak, mudah-mudahan bisa hijau dulu di awal market ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin atau tadi sempat entry posisi untuk besok sebelum market buka lihat kondisi globalnya gimana. Oke, itu untuk indeks IHSG pantau 6950 semoga masih bisa bertahan di atas itu untuk minggu ini. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham perbankan ya. Yang pertama kita akan cek dulu saham BBRI yang hari ini asingnya masuk cukup banyak ya dan harga sahamnya naik cukup tinggi 6,5% ya surplus. Kalau lihat secara histori hitungannya kenaikannya ini ya udah di atas harga tertingginya pas tanggal 27 Maret. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat PBRI kalau melihat asing hari ini masuk cukup banyak ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada potensi buat nguji 4.200. Jadi buat teman-teman yang belum keluar atau malah hari ini tadi sempat entry, kemarin sempat nambah posisi, ya di sini target price-nya ya di 4.200. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa nguji 4.200 untuk Bank BRI ya, ini resistnya. Ya kurang bagusnya hari ini ninggalin gap up yang hitungannya cukup lebar ya. Cuman dalam waktu dekat melihat asing masuk cukup banyak, potensinya lebih ke naik dulu untuk besok hari Kamis mudah-mudahan ya.
Coba kita lihat untuk, transaksinya hari ini gimana untuk saham BBRI hari ini netbuy sebanyak 1,2 triliun ya, netbuy 1,2 triliun. Kita lihat asing siapa yang akumulasi di saham BBRI. Dan kemungkinan retailnya keluar. Ya, ini untuk retailnya hari ini yang keluar SQ, SCC, XL, YB, PD, OD, XI ya. Ya mungkin teman-teman ini taking profit ya, udah ambil di bawah kemudian naik. Taking profit ya nggak masalah sih. Ya kalau misal tetap punya posisi di saham BBRI, kalau buat target price selanjutnya kalau secara Fibonacci sih di 4.200 ya. Mungkin kalau mendekati level 4.200 berat buat breakout, kalau mau sebagian diamankan lagi untuk profitnya sih nggak masalah ya. Cuman kalau bisa break di atas 4.200 ya ada potensi buat ke 4.470-an untuk Bank BRI ya. Kalau aslinya keluar ya siap-siap untuk BBRI mulai bullish ya. Karena tren bullish itu butuh pengorbanan apalagi di saham-saham yang didominasi oleh pergerakan asing. Oke, kita lihat untuk lebih detailnya hari ini untuk broker asing yang masuk ada KZ, cukup banyak 383 M dan kalau kita perhatikan kita bandingkan dengan nilai transaksi untuk KZ ini hampir seluruh transaksinya buy ya di saham Bank BRI jadi cenderung akumulasi. Kemudian ZP, YU, AK, CC, BK, BB ini versi asing ya masuk dengan jumlah yang hitungannya cukup banyak hari ini. Dan yang keluar untuk aslinya nggak terlalu banyak, kecil lah ya kalau dibandingkan asing masuk, jadi diakumulasi asing cukup banyak. Dan broker-broker retail pada keluar juga dalam jumlah yang banyak. Jadi retailnya keluar, asingnya masuk, Bank BRI mulai uptrend ya. Ya disclaimer buat teman-teman yang besok mau scalpingan di saham BBRI, mudah-mudahan ada potensi naik dulu. Nanti untuk target price-nya di sini ya, di 4190 4.200-an. Yang ini untuk target price BBRI beberapa hari ke depan kalau naik ya. Dan kalau misal gagal breakout, kemudian asing keluar lagi, ya itu hati-hati ya kalau koreksi, apalagi kalau tiba-tiba ada sentimen negatif, memanas lagi antara US sama Cina, ya itu sentimen negatif yang perlu diwaspadai. Ya ada potensi untuk BBRI juga koreksi lagi sih, cuman untuk hari ini, itu sentimennya masih positif ya untuk BBRI, dan asing pun juga masuk dengan jumlah yang banyak, retailnya pada keluar, ada potensi untuk besok masih naik di awal market ya. Pantau aja 4.200 kalau gagal breakout atau berat buat breakout di atas ini. Kalau mau diamankan disclaimer yang udah floating profit ambil di bawah dan hari ini belum sempat keluar ya. Oke, buat teman-teman yang hari ini keluar kalau besok mau nambah muatan lagi di saham BBRI kalau tujuannya untuk swing atau trading ya di sini target price-nya 4.200 ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya yang hari ini akhirnya berhasil breakout di atas 5.025 ya. Walaupun mepet sih ini di 5.050 itu juga area resistnya. Jadi untuk besok hari Kamis Jumat masih pantau area sini ya. Apakah bisa bertahan di atas 5.025 atau enggak. Soalnya hari ini ninggalin gap up. Ya mungkin kalau yang kemarin ambil di area support hari ini langsung taking profit di resisten ya sangat lumayan ya profitnya untuk kelas BBRI. Karena ya kemungkinan sih teman-teman yang masuk di saham-saham blue chip, di cap, ya biasanya masuknya nggak dikit ya. Beda kalau di saham gorengan dikit aja. Kalau saham-saham seperti ini market cap-nya gede ya jangan ragu buat masuk dengan jumlah yang lumayan gede ya. Maksudnya ya disesuaikan lah dengan ekuitas masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI secara teknikal besok berarti pantau di awal market ya karena ini close-nya di resistennya. 5.050, 5.025 kalau besok naik itu lumayan tinggi untuk target price-nya di sini. Resisten selanjutnya di 5.275 untuk saham Bank Mandiri ya. Semoga aja sih minggu ini bisa bertahan di atas 5.025 itu udah cukup bagus dan secara fundamentalnya nggak usah ditanya ya untuk saham Bank Mandiri ini hitungannya sih yang terbaik sih dibandingkan kompetitornya ya. Walaupun secara performa Bank BCA masih nomor 1, cuman untuk Bank Mandiri ini ya hitungannya cukup bagus.
dibandingkan valuasi BBCA jauh lebih murah ya untuk Bank Mandiri ini. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan di harga sekarang pun juga sebenarnya nggak terlalu mahal. Kalau mau entry sih disclaimer ya, kalaupun misal turun ya di hold aja, kalau cut loss sayang. Tapi yang penting belinya pakai uang dingin aja ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini juga masuk lumayan banyak ya untuk asing di saham Bank Mandiri sebanyak 668,3 M. 668, nah, cukup banyak sih. Kalau kita lihat, cuman nggak sebanyak di saham Bank BRI ya. Untuk Bank Mandiri, BMRI. Retail-retail juga pada keluar hari ini, SQ, kemudian CC, YP, SIP XL ya, XC, PD, NI keluar ya. Jadi retail-retail pada keluar. Ini broker lokal yang masuk nilainya kecil ya, lebih banyak broker lokalnya keluar dan juga didominasi broker-broker retail. Asingnya netbuy akumulasi dengan jumlah yang cukup banyak. Ya, BK netbuy 200-an M, TP netbuy 250-an M, CC netbuy 190 M cenderung akumulasi ketika broker ini. Kemudian AK versi asing nih juga masuk cukup banyak 140-an M, KZ, RX versi asing juga masuk. Ya, secara keseluruhan ya sama seperti Bank BRI ya. Hari ini Bank Mandiri diakumulasi oleh asing. Retailnya keluar, harga sahamnya naik cukup tinggi. Kalau melihat transaksi hari ini ya potensinya besok naik dulu di awal market hijau. Mudah-mudahan aja masih bullish ya dan nggak ada sentimen yang negatif secara global. Ada potensi ngejar 5.270-an ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Ya mungkin lihat aja di awal market. Kalau hijau sih disclaimer ya buat teman-teman yang mau entry. Blue trend open setelah breakout, nanti target price-nya di 5270-an kalau untuk swing. Atau untuk trading ya, mudah-mudahan volatilitasnya juga masih tinggi aja untuk saham Bank Mandiri ini. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Untuk BBNI hari ini juga naiknya cukup tinggi ya, nggak nanggung-nanggung. 6% lebih ya, 6,59%. Jadi kemarin sudah sekian lama sideways untuk saham Bank BNI di area 4.140-an. Hari ini langsung naik, open gap atas, turun dikit, koreksi kemudian naik, close di 4.370-an. Nah, untuk saham Bank BNI ini resistnya di 4.470 ya. Jadi mungkin kalau besok naik, buat teman-teman yang udah ambil posisi ketika sideways di area support, ya target price-nya di sini kalau untuk swing. 4470 kalau misal Bank BNI mendekati resist, ini berat buat breakout dan IHSG mulai koreksi, nah itu diamankan aja, nanti bisa ambil lagi ketika terjadi koreksi untuk saham BBNI ya. Kalau kita lihat transaksinya juga hari ini asing masuk lumayan banyak sih di saham BBNI 327,4 M ya, 327,4 M ya, hitungannya untuk kelas BBNI cukup banyak. Kalau kita lihat di sini hari ini ya untuk saham BBNI tanggal 14 Mei, broker-broker retail keluar ya. Lokal juga ini ya, jadi didominasi broker retail lokal keluar, asingnya akumulasi, harga sahamnya naik. Dan untuk asingnya yang keluar BB itu pun cuma 18 M aja, ya, sedangkan ZP akumulasi 130 M. TC, AK, RX, BK, versi asing ini netbuy ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk nilainya. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya, itu mereka broker-broker asing cenderung akumulasi. Mudah-mudahan untuk investasi ya, untuk jangka panjang. Jadi ini awal yang bagus ya untuk sektor perbankan utama di IHSG yang udah koreksi cukup dalam ya. Kita lihat aja untuk besok IHSG gimana ya, kalau melihat asing masuk cukup banyak walaupun udah naik cukup tinggi sih sebenarnya lumayan berani kalau buat entry ya. Yang penting lihat money manajemennya aja, dan kalau naik untuk swing atau trading target price-nya di sini untuk BBNI 4470. Break di atas ini ya, kalau misalnya IHSG bullish yang nggak menutup kemungkinan kan bisa break dalam waktu dekat, break di atas 4470 ngejar 4730 untuk saham BBNI.
Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Kembali lagi, disclaimer. Selanjutnya ini kita akan cek saham Bank BCA ya. Ini kita cek hari ini sih naik, hitungannya juga lumayan tinggi. 3% untuk saham BBCA itu lumayan tinggi kan. Untuk harga sahamnya kelas di resistnya ya di 9275 ya, sebenarnya ini sedikit breakout sih. Jadi tadi open gap atas ya, langsung open di resist 9250. Sempat koreksi turun, nggak sampai nutup gap sih, ditarik naik lagi, dan secara Fibonacci-nya sih berhasil break di atas 9250. Jadi untuk besok mungkin untuk saham BBCA, pantau aja level 9250 ya. Semoga aja sih bisa bertahan di atas itu. Jadi kalau besok hijau, target price-nya lumayan tinggi untuk swing mungkin untuk saham BBCA. Mulai ngejar 9.600, yaitu resistnya untuk saham BBCA cukup tinggi. Kalau bisa ke level ini berarti naik berapa persen ini? Kalau bisa ke level itu untuk saham Bank BCA berarti dari area support udah naik 3,9% ya. Hari ini naiknya 3 persenan ya. Jadi ya kenaikan hari ini lumayan tinggi untuk saham Bank BCA. Kalau lihat fundamentalnya cukup bagus ya, pertumbuhannya masih positif walaupun secara valuasinya ini kalau dibandingkan kompetitornya paling mahal, cuman lihat performanya nggak masalah sih, apalagi secara teknikalnya ini koreksinya juga udah lumayan dalam ya, walaupun udah naik juga lumayan tinggi. Ya nggak terlalu terlambat, mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi di bawah, kalau mau average up nggak masalah ya, apalagi kalau asingnya masuk lagi hari ini dengan jumlah yang cukup gede di saham Bank BCA. Kalau kita lihat lebih detail coba untuk BBCA, hari ini KZ versi asing netbuy 284 M ya, walaupun cenderung trading sih. Nilai transaksinya 567 M dan netbuy 284 M. Selain KZ ada ZB, AK, YU versi asing yang juga masuk. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, dan didominasi broker-broker retail juga cukup banyak yang keluar. Jadi mudah-mudahan aja untuk besok BBCA masih bisa naik di awal market ya, masih pantau 9250. Semoga nggak jebol aja di bawah ini. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya ya, mungkin buat teman-teman yang mau masuk ya, kalau untuk swing di saham BBCA, antisipasinya kalau jebol di bawah 9250 ya. Kalau nggak mau cut loss, jebol di bawah support 9250, jangan buru-buru buat average down aja. Soalnya kalau cut loss juga agak sayang sebenarnya ya, kalau tujuannya untuk jangka panjang, untuk BBCA ini nggak masalah, fundamentalnya cukup bagus, performanya positif terus. Oke ya, kalau kita lihat saham-saham di IHSG ya itu kayaknya yang paling positif, pertumbuhannya konsisten itu BBCA sih. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya, disclaimer. Selanjutnya, kini kita akan cek saham yang hari ini koreksi cukup dalam ya. Walaupun habis itu naik lagi, cuman masih di drop minus yang paling rame beberapa waktu terakhir nih, yaitu Antam ya. Antam hari ini tadi koreksi cukup dalam, bahkan sempat minus 7%-an ya, kalau nggak salah tadi itu. Sempat ke level berapa ya, cuman di sesi kedua itu ditarik naik lagi untuk Antam. Sempat ke level 4.660. 2460. Sempat ke level ini, cuman naik lagi kelas di 2550. Kita lihat asingnya gimana, apakah keluar atau enggak ya. Soalnya ya kemarin tuh ya, ketika break di atas 2200, target price-nya di 2830 juga udah kecapek dan gagal breakout ya. Kalau terjadi gagal breakout itu mending diamankan aja. Kemudian nanti kalau udah koreksi dalam itu mulai nyicil lagi ya. Kalau trennya bullish dan asingnya terus masuk nggak masalah ya. Amankan dulu profitnya karena sayang ya floating profitnya. Sayang karena ketika terjadi naik yang udah cukup tinggi, itu kemungkinan koreksinya juga dalam loh. Jadi mending diamankan dulu, nanti turun, ambil posisi nyicil perlahan ya. Misal anggaplah turun dikit, nyicil 2 lot, nanti turun lagi, average down, average down. Amannya sih seperti itu, jadi floating profitnya nggak sayang. Coba kita lihat dulu untuk transaksi Antam hari ini, apakah asing masih masuk atau enggak.
Kalau asingnya masih masuk sih mudah-mudahan koreksi wajar ya. Hari ini asingnya juga masih net buy walaupun nggak sebanyak yang kemarin-kemarin karena hari ini asing lebih masuk di bank-bank utamanya ya. Hari ini net buy 39M ya, hitungannya asing belum keluar di saham Antam. Kita lihat hari ini Antam cukup ramai sih. Kita lihat hari ini ada BK yang distribusi cukup banyak ternyata ya. 89M kemudian AK distribusi 23M. Yang masuk ini kemungkinan retail sih karena koreksi ya. Retailnya masuk lagi hari ini CC net buy 18M, CPXL net buy. Kita lihat lebih ke bawah, ya sebagian broker-broker retail masuk emang dengan jumlah yang hitungannya lumayan banyak juga. Untuk lokalnya net sell sih ya, net sell. Sebagian retail masuk mungkin itu yang bikin harga saham Antam koreksi. Selain ada PK yang jualan cukup banyak, 89M yang mungkin taking profit dan masuk di saham-saham perbankan. Ya karena untuk saham Antam di harga sekarang pun juga ya overbought, jadi ya secara teknikal untuk sehatnya koreksi dulu emang harusnya seperti itu supaya grafiknya sehat ya. Kalau naik-naik terus ya nanti nggak ada yang taking profit. Asingnya juga butuh taking profit. Bagian investor juga butuh taking profit, maksudnya seperti itu ya. Kita cari kira-kira koreksinya ke level berapa. Ya di sini ya hari ini mungkin udah nyentuh support dijaga di 2500. Jadi besok pantau 2500 aja sih. Tadi beberapa kali itu sempat ditahan ya di 2500. Akhirnya bisa juga bertahan di atas itu malah naik menjelang close market lumayan ke 2550. Jadi yang udah ambil posisi mungkin di 2500. Kalau besok naik ya untuk Antam resinya ya di harga tertingginya di 2850. Ya mungkin buat teman-teman yang hari ini entry pantau aja besok 2500 2510 ya, semoga enggak jebol. Kalau jebol di bawah itu melihat asing juga belum distribusi sih. Ya kalau nggak mau cut loss bagian jangan buru-buru buat average down ya karena support selanjutnya juga cukup dalam. Kalau jebol di bawah 2500 itu ada potensi ke 2300. Jadi ya kalau nggak mau cut loss jangan buru-buru buat average down ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Antam ya, pantau aja 2500 ini. Kalau melihat harga emasnya sih sebenarnya masih cukup tinggi ya, di atas 3000 itu cukup tinggi. Jadi untuk net income-nya harusnya nggak terlalu masih kemungkinan terbanyak lah untuk tahun ini. Mudah-mudahan ya, kalau misal harga emas masih di atas 3000. Oke, itu untuk saham Antam sih, pantau aja 2500-an ini, semoga besok bertahan di atas itu. Kalau misal koleksi turun, cuman kalau naik ya bagus. Ngejar harga tertingginya 2850. Oke, itu untuk saham Antam ya. Selanjutnya ini kita akan cek saham TPIA yang hari ini juga naik cukup tinggi. Ada sentimen bagus kan tadi? Kita cek ada sentimen bagus, ada investasi 8 triliunan lebih. 8 triliunan lebih apa itu? TPIA mana? Nah ini, gandeng Ceprop. Ya, gede sih nilai kontraknya 8,27 triliun ya. Dapat kontrak yang gede untuk saham TPIA. Kita lihat teknikalnya gimana, apakah investor asing minat masuk di saham TPIA. Dengan sentimen itu minat sih, masuk 78M, hitungannya cukup banyak ya. TPIA hari ini tanggal 14, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng di akumulasi asing. AK versi asing masuk 38M, BK, CC, RX versi asing juga masuk lumayan banyak ya. Jadi diakumulasi oleh asing, didistribusi oleh lokal, harga sahamnya naik cukup tinggi, naik 6%-an lebih ya. Tak kirain mau turun dulu nguji support, kalau secara teknikal sih bagusnya seperti itu, ternyata sentimennya positif, IHSG-nya juga hijau hari ini cukup tinggi langsung naik. Open gap atas tadi di awal market open di 8675, kemudian langsung naik break di atas 8950.
Berarti untuk level harga saat ini ya pantau aja 8950 ya untuk saham TPIA. Semoga nggak jebol di bawah ini untuk besok ya, pantau aja level ini. Kalau mau entry sih disclaimer, kalau emang volumenya bagus, ya mudah-mudahan bisa naik dan target price-nya cukup tinggi sebenarnya untuk TPIA. Kalau bisa rebound ya, itu target price-nya di 9.950. Ini resistnya cukup tinggi. Oke, mungkin amannya masih buat scalping ya untuk saham TPA. Menarik karena volatilitasnya tinggi, tapi beresiko kalau untuk investasi karena valuasinya mahal, kita nggak tahu ya kedepannya gimana. Ya walaupun kemungkinan juga harusnya masih dijaga sih ya untuk harga TPA oleh orang yang berkepentingan, karena kita cek coba saham yang floating berapa persen untuk TPA ini. Harusnya nggak banyak sih ya untuk saham-saham seperti TPIA, Cuan, Brand itu harusnya nggak terlalu banyak saham yang floating di masyarakat. Kalau kita lihat di sini masyarakatnya cuman 10% aja, jadi harusnya dijaga ini untuk harga sahamnya ya. Nggak susah buat jaga harga sahamnya. Walaupun valuasinya mahal, kalau eh, yang floating di masyarakat ini nggak terlalu banyak, ya harusnya nggak terlalu susah buat jaga harganya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham TPIA. Untuk besok mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas 8950 dan harga sahamnya naik. Disclaimer kalau mau scalping, kalau target price-nya sih lumayan tinggi, 9950 ya. Cuman nggak harus nyentuh level ini. Saya kira udah lumayan, diamankan aja, jangan terlalu serakah ya. Karena itu yang bikin psikologinya nanti rusak. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini juga naik lumayan tinggi. 7,59% ke level 3120 setelah kemarin beberapa kali itu dijaga di area support. 2880 akhirnya naik juga ya, mungkin buat teman-teman yang udah ambil di support, besok kalau mau taking profit di sini 3200. Kalau lihat candlenya hari ini, lihat kondisi IHSG, kenaikan PTRO juga nggak ada koreksi ya setelah nyentuh harga tertingginya di 3120 untuk hari ini. Ya potensinya sangat mungkin ya buat nyentuh 3200. Mungkin yang mau taking profit ya pantau aja level 3200, atau kalau mau pasang buy limit sih disclaimer. Cuman kalau bisa break di atas itu, ya nggak menutup kemungkinan naik lagi ngejar 3500 ya, buat scalping yang aja. Break, kemudian ada yang jaga harga, ambil posisi, nanti antisipasi kalau jebol di bawah 3200. Kalau mau entry ya, seperti itu untuk skenario-nya. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kalau rugi juga ditanggung sendiri-sendiri ya, jangan nyalahin yang analisa, karena ini hanya sharing aja. Coba kita lihat ya untuk transaksi TPIA PTRO hari ini. Asingnya keluar ya, jadi kayaknya lebih menarik di TPIA sih, karena untuk TPIA ini ada sentimen secara newsnya ya. Untuk PTRO mungkin karena sektor yang lain naik, maksudnya teman-temannya naik seperti brand Cuan, BRPT juga naik cukup tinggi kan hari ini. TPIA naik cukup tinggi. Untuk hari ini secara keseluruhan untuk PTRO ya diakumulasi oleh PDLG, dan walaupun lokal sih, PDLG-nya versi lokal ya. Untuk asingnya nggak terlalu mendominasi transaksi PTRO hari ini. Ada AK yang masuk 6 eman lebih. Untuk lokalnya ya ini PDLG akumulasi dan bagian broker-broker retail keluar. Jadi mungkin itu yang bikin harga sahamnya hari ini naik lumayan tinggi. NI, SQ, YP, CC, XC ya, OD, XL ini broker retail, EP, Netcell. Jadi retailnya keluar, harga sahamnya naik, ada potensi masih hijau di awal market. Mungkin buat teman-teman yang belum keluar, kemarin ambil di support, di sini target price terdekatnya 3190. Cuman kalau bisa breakout dan naik, ya itu mungkin teman-teman karena keluar ya. Kalau teman-teman malah nambah muatan, yang ada nanti malah turun harga sahamnya, karena kita sering lihat ya kalau asing masuk harga sahamnya sebelum keluar. Jadi kalau mau masuk jangan bareng-bareng lah ya. Kalau ikut grupnya banyak retail ya, ada yang rekomendasi buy PTRO, buy semua ya harga sahamnya turun lah.
Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham PTRO, mungkin buat patokan teknikalnya aja ini. Kalau naik di 3.200 ya, oke, itu untuk saham PTRO. Supportnya yang balik lagi masih di 2880. Selanjutnya ini kita akan cek saham cuan ya. Cuan hari ini juga naik lumayan tinggi. 10% ya, nggak nanggung-nanggung. Open gap atas tadi pagi langsung breakout ya setelah sekian lama mencoba buat break di atas 8850 gagal terus 1, 2, 3, 4 kali ya. Ini mencoba break gagal, hari ini berhasil break dan ngegas ke 9675. Nah, kalau kita lihat histori masih ada gap yang banyak ini belum ketutup ya. Kalau lihat histori juga ke belakang biasanya nutup gap untuk sampai cuan. Kalau emang harganya masih digoreng naik terus untuk beberapa hari ke depan, ya nggak menutup kemungkinan kan. Ya pantau aja support-support ini ya, support resisten, garis-garis area-area potensial untuk terjadi pembalikan arah ya. Mungkin pantau level ini buat masuk atau keluar di saham cuan. Ya kalau besok naik target price-nya di 10.150, gagal break mending diamankan aja ya. Diamankan kalau berhasil breakout. Nah, disclaimer kalau mau entry lagi, nanti antisipasi kalau jebol di bawah 10.150. Cari aman aja seperti itu sih, tapi disclaimer. Supportnya dalam banget ya di 8875 ya. Jadi ya sebenarnya antara resiko sama potensinya masih gede resiko sih kalau untuk trading. Tapi melihat naik cukup tinggi, ya coba kita lihat dulu untuk transaksi gimana. Hari ini malah keluar aslinya 35M ya. Jadi hati-hati sih kalau mau entry di saham cuan. Kita lihat hari ini secara keseluruhan di akumulasi lokal PDLG lagi. Jadi tadi selain PTRO cuan ya, juga harga sahamnya ini dinaikin oleh PD sama LG. Sedangkan untuk asingnya ini distribusi cukup banyak di saham cuan. Jadi hati-hati ya, yang udah floating profit nggak ada salahnya buat pasang trailing stop sih. Kalau profitnya lumayan gede ya, lumayan tinggi, jadi sayang kalau turun. Ya mudah-mudahan bisa naik dulu. Cuman kalau merah, wait and see aja dulu. Amannya sih seperti itu ya. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham yang belum lama IPO. Hari ini ARB. Nggak heran ya, karena ya pas awal-awal juga udah kita bahas karena untuk saham TKHH ini market cap-nya kecil, jadi sebenarnya saham-saham seperti ini yang bikin ya IHSG nggak bagus ya, yang bikin retail nyangkut susah keluar ya saham-saham seperti ini nih. Jadi jangan terlalu berharap banyak lah, mau masuk banyak berharap cepat kaya di saham-saham seperti ini itu sama aja bunuh diri ya. Kita lihat transaksinya hari ini gimana untuk saham TKHH. Hari ini tanggal 14, ini kita bisa lihat barang-barang market cap-nya nggak transaksi yang nggak terlalu gede dan nggak ada yang akumulasi. Eh, Retailnya sih keluar ya, retailnya keluar, cuman kembali lagi ini market cap-nya kecil. Buat teman-teman sih disclaimer ya, kalau mau entry, kalau terjadi ribuan naik, masih ada sih kayaknya potensi buat ribuan naik, cuman jangan banyak-banyak lah, kecil aja, receh ya. Bahkan kalau disuruh milih sih mending cari saham yang lain, kita berani masuk dengan jumlah yang lumayan banyak dibandingkan masuk kecil di saham TKH. Profitnya juga nggak gede kan kalau masuknya kecil. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham TKH. Mungkin skenario untuk besok ada potensi open ke bawah, walaupun nggak terlalu dalam ya, kemudian terjadi technical rebound. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham TKH, dan ini aja dulu ya untuk analisis kita pada video yang ini. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua karena banyak saham yang menarik untuk hari ini kita bahas.